Pak. Terima kasih Pak masukannya. Atau teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan nggak? Jadi kita bisa sharing-sharing atau kita diskusi berkaitan dengan wirausaha nih. Mungkin atau yang baru punya minat atau yang sudah punya ide, tapi ada masalah di mana, kita bisa mungkin bisa dicarikan solusinya dengan kita berdiskusi di sini. Gimana teman-teman yang lain? Atau mungkin kalau malu-malu untuk ngomong secara langsung bisa melalui fitur chat, boleh. Halo Pak Ustaz. Izin bertanya Pak. Terus punya gua. Reza Pak dari Polmed. Untuk wirausaha ataupun yang bergerak di bidang jasa itu penerapannya sama atau tidak? Kemudian perkembangannya untuk jasa Pak. Kalau kita menyediakan jasa, usaha jasa seperti itu, bagaimana tantangannya Pak? Misalnya di bidang industri kreatif seperti itu. Khususnya untuk yang jiwa muda. Terima kasih Pak. Yang pertama tadi jasa dibandingkan dengan apa nih? Wirausaha di bidang jasa gitu Pak. Dibandingkan produk. Kita menyediakan jasa. Oh iya, oke. Ya. Baik, terima kasih Reza ya. Iya, dengan Pak Reza. Reza Destiadi. Baik, ada berbagai jenis usaha yang bisa kita lakukan, apakah itu jasa, apakah itu benda, apakah itu menjual produk, dan segala dasarnya adalah jasa, dan yang utama itu adalah memang komunikasi ya. Nah, di jasa ini bagaimana kita bisa bertahan, apalagi dengan situasi sekarang. Kalau kita berbicara tentang usaha jenisnya menyediakan jasa, apapun itu, kita tidak lepas dari pelayanan. Nah, bagaimana dengan pelayanan ini yang harus ditingkatkan. Banyak orang yang katakanlah menjadi punya usaha tentang jasa, apakah itu misalnya saja laundry kiloan atau jasa apa ya? Jasa translate. Kalau sekarang jasa translate sudah ditutup sama Google. Kemudian jasa penulisan skripsi misalnya. Tapi ini yang hal-hal kecil yang harus diperhatikan. Banyak orang yang melakukan usaha yang sama. Laundry itu banyak di tiap mungkin jarak 20 meter atau 50 meter itu ada laundry lagi. Tapi yang mereka andalkan adalah jasanya. Jasa ini maksudnya apa? Pelayanannya. Maaf, pelayanannya. Pelayanannya apa? Nah, ini yang harus kita pelajari, bagaimana dilatih ke public speaking ya. Bagaimana sehingga seorang itu merasakan butuh dan kemudian tertarik untuk kembali. Contoh, saya punya langganan jualan lontong sayur atau jualan sarapan pagi di satu tempat di Padang. Di tempat lain, saya sering belanja di situ, pernah datang ke situ, tapi dia nggak mau tahu. Pertama, tidak ada senyum, tidak ada sapaan. Tapi ke tempat si A yang jualan lontong sayur ini, saya masih saja di parkiran, dia sudah berteriak, walaupun sedang melakukan aktivitas melayani pelanggan lain, tapi dia selalu untuk berusaha menyapa kliennya yang baru datang. Wah, kemana bang? Kok udah lama nggak kesini? Padahal 1 hari yang lalu saya ke situ. Walaupun itu, tapi dalam hati karena saya mempelajari itu dan membaca itu, wah, servisnya hebat ya, gitu. Pelayanannya hebat, sehingga saya merasa sangat-sangat dihargai untuk datang ke sana. Tadinya niat saya beli sebungkus, jadinya 2 bungkus. Atau belinya 1 bungkus tanpa ada aksesoris yang lain, akhirnya saya mau beli yang lain. Ketika saya datang ke tempat lain, sudah 1-2 kali saya ke situ, tapi orangnya merasa tidak kenal dengan saya. Nah, ketika ke tempat si A ini, dan dia melakukan bukan kepada saya saja. Kalau kepada saya saja mungkin ini tidak bisa dijadikan patokan atau ini tidak bisa dijadikan standar. Karena mungkin saja orang yang dia sapa adalah orang-orang terkenal. Artis mungkin yang belanja ke situ.
Tapi semua orang yang datang ke situ, dia berusaha untuk menyapa, menegur, dan senyum, minimal senyum saja. Padahal orang itu baru sekali itu ke situ. Jadi ada beberapa waktu saya mencoba mengamati, ternyata inilah andalan bagi dia, bagaimana jasa jualan dia itu tetap dianggap sebuah jasa dan dianggap pelayanannya cukup maksimal. Jadi dia bertahan, dan kita sebagai pekerja ataupun wirausahawan di bidang jasa, pelayanan adalah yang utama yang harus kita lakukan. Barangkali itu penjelasan saya ke Reza. Siap. Ya, terima kasih kepada Mas Reza atas pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin yang lain ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup dan boleh izin Pak? Oh ya, silakan Mbak Ajulio Padli ya. Silakan Pak. Izin Pak, ini mau sharing sekaligus meminta pendapat Bapak, Pak Ferdian. Jadi gini Pak, contohnya kan saya ini praktisi bidang IT. Selama ini saya bekerja di praktisi bidang IT. Tapi salah satu ide saya itu adalah membuka sebuah warung coffee shop gitu contohnya kan Pak. Nah tentu saja ilmu dasar-dasar di coffee shop itu saya kurang memahami, saya kurang menguasai. Nah di situ coba saya carikan rekan seperti yang Pak bilang tadi, kalau emang kita kira-kira kurang mampu di bidang itu, kita mencari rekan yang mampu mengerjakannya. Di settingnya udah. Nah kira-kira intervensi kita sebatas mana Pak untuk ide kita itu, karena kan yang punya ide kita. Kita ingin membangun sebuah coffee shop, cuman kita kan aturan main dan sebagainya itu kan belum terlalu detail kita pahami, karena selama ini juga kita tidak bergerak di bidang itu. Nah, intervensi seperti apa yang bisa kita buat, Pak? Agar nanti coffee shop itu tidak terganggu dengan intervensi kita yang memang belum mengerti, tapi kita bisa menerima masukan-masukan dari orang-orang yang memahami itu. Jadi kita sebagai owner lah kita bilang, walaupun kita ownernya, tapi kita tidak terlalu paham dengan coffee shop itu, intervensi kita sampai mana gitu, Pak, batasannya. Itu aja, Pak. Terima kasih. Baik. Terima kasih Ajulio Fadli Sembiring. Intervensi ya, karena kita tadi mencoba untuk berkreasi bahwa kita punya niat, kita punya keinginan untuk membuat, karena coffee shop sedang in dan memang lokasinya cukup bagus, kita kemudian mengajak orang, kalau salah-salah intervensi nanti dia tersinggung. Tapi sebelum kita bermitra, sebelum kita join dengan seseorang, hal yang pertama kita lakukan adalah membuat sebuah kesepakatan. Ruang lingkupnya di mana? Gitu loh. Kalau misalnya ruang lingkupnya untuk masalah konten antara kopi dan menu, mungkin katakanlah B yang bertanggung jawab. Dan Pak Ajulio mungkin karena memang sebagai owner di bidang keseluruhan, tapi tidak terlalu paham, tapi ini harus ada kesepakatan. Nah, kalau kita misalnya memang punya kemampuan di bidang yang lain, kita ikut mengembangkan di bidang yang lain. Misalnya, coffee shop itu kita bikin coffee shop digital, atau coffee shop yang melayani juga bagaimana secara digital dilayani segala macam. Nah, pengembangannya mungkin ke arah sana karena passion-nya Pak Julio adalah di IT. Tapi kemudian untuk masalah konten dan menu, kita mencoba untuk ke rekanan, biarkan dia bekerja di situ, tapi bukan sebebas-bebasnya karena kontrak atau kesepakatan di awal kita sudah bikin. Nah, ini bisa berubah? Bisa. Karena tergantung perkembangan usaha itu sendiri nanti. Mungkin masalah kewenangan atau masalah intervensi ini bisa akan dirubah sesuai dengan kontrak. Tapi yang jelas, saya garis bawahi adalah kesepakatan atau kontraknya dulu dijelaskan. Bahwa untuk masalah konten, untuk masalah menu, silakan kamu yang bertanggung jawab, karena saya tidak mau tahu. Tapi untuk masalah pelayanan, untuk masalah kualitas, saya akan mencoba untuk menekuni itu, dan kita bekerja sama untuk hal itu. Tapi kalau misalnya orang Padang bilang ini membaca ini ada dan puluh, nah itu nggak bisa. Kalau kayak begitu nggak bisa. Tapi jelaskan dulu, bikinlah sebuah kesepakatan, bikinlah sebuah, kalau kontrak mungkin terlalu berat ya, tapi bikinlah sebuah kesepakatan dulu bahwa dia wewenangnya sampai di mana, saya selaku owner wewenang saya sampai di mana. Barangkali mungkin itu Pak Ajulio.
Terima kasih Pak. Oke, terima kasih kepada Pak Julius sudah bertanya kepada narasumber kita. Untuk Bapak Ardian, sepertinya cukup sampai sini aja Pak, karena kita akan berganti lagi ke pembicara kedua karena keterbatasan waktu Pak. Mungkin nanti ada teman-teman yang lain butuh diskusi atau butuh mentoring secara langsung atau secara privat, boleh. Nanti bisa kita sediakan, boleh di-share nomor WA-nya Pak. Mungkin nanti bisa siapa tahu yang mau bertanya gitu nanti ke depannya. Boleh, saya sudah kirimkan nomor WA-nya, ya udah ya. Oh iya, nanti kita sharing ya Silakan. untuk CV dari narasumber kita. Mungkin karena malu-malu lah banyak kayaknya nih Pak. Oke, baik. Ya. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada keluarga besar Politeknik Negeri Medan. Ya, Seandainya tidak ada COVID, saya diundang ke Medan ya Pak Andi ya. Iya Pak. Saya standby aja, biar saya bisa melihat Danau Toba. Iya, nanti kapan-kapan kalau sudah normal Pak, kita kembali ke sini lagi Pak. Bisa berjumpa Bisa melihat Pak. kampus Politeknik Negeri Medan setidaknya. Salam sukses untuk semuanya dan terima kasih sekali lagi atas kesempatannya. Salam rendang dari Padang. Salam komunikasi. Saya Pak. Ardian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ardian. Nah, kita sudah berbicara tentang bagaimana wirausaha. Wirausaha itu seperti apa sih? Nah, peluang-peluangnya bagaimana? Nah, sekarang kita akan berbicara tentang wirausaha di bidang technopreneurship. Karena kita kan mungkin mayoritas di sini pesertanya dari jurusan komputer ya, atau TI. Nah, kita akan berbicara dengan praktisi selanjutnya, yaitu Bapak Alvendo Wahyu Aranski. Nah, kita akan perkenalkan terlebih dahulu Bapak ini, Pak Alvendo ini. Pak Alvendo ini dia sekarang menjabat sebagai manajer operasional di perusahaan Delogi Digital Indonesia di Batam. Nah, kita undang jauh-jauh dari Batam ini. Nah, beliau juga merupakan praktisi di bidang IT, ya salah satunya sebagai seorang dosen teknik komputer juga di bidang IT. Nah, beliau juga merupakan seorang owner. Nah, dia juga memiliki usaha, yaitu dengan nama Kadai Has. Nah, Kadai Has ini menggeluti berbagai macam bidang, dari jual mungkin yang sederhananya seperti jual baju, jual makanan secara online, dan belum lagi dia menekuni bidang pendidikan juga. Pendidikan ini seperti ada bimbel, pelatihan, dan lain-lainnya. Nah, untuk lebih lanjutnya kita bisa berbicara langsung dengan Pak Alvendo. Pak Alvendo sudah siap Pak? Oke Pak Chan, terima kasih Pak. Ya, waktu dan tempat kami persilakan Pak ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas undangan dari webinarnya, kepada moderator juga, tadi kepada Bapak Ardian juga yang sudah menyampaikan materi pertama. Oke, di sini saya akan coba presentasikan sedikit tentang technopreneurship. Nah, sebelumnya kalau untuk panggilan, saya bisa dipanggil dengan Vendo atau Pak Vendo boleh, atau Pak Wahyu atau Pak Aranski juga silahkan. Itu ada 3 panggilan atau 4 panggilan, boleh dipanggil apapun. Nah, saya di sini sebagai yang pertama tadi dibilang sebagai manajer operasional di salah satu perusahaan swasta yang bergerak di bidang pendidikan juga, yang khususnya mengarah ke pembuatan coding untuk anak-anak. Nah, di sini saya juga jadi seorang IT konsultan juga, kemudian jadi seorang dosen atau pengajar di Kota Batam. Itu juga tadi Pak Andi juga bilang, saya juga owner dari sebuah toko online dan offline juga, namanya Kadai Has. Kenapa Kadai? Karena sesuai dengan asal saya dari Minangkabau juga, Sumatera Barat. Di sini saya buka usaha untuk jilbab dan celana juga, jadi beberapa bagian. Serta tadi dibilang untuk buka kelas pelatihan, memang benar. Nah, di sini nanti saya akan coba menyampaikan. Jadi sebenarnya mentoring ini lumayan berat katanya, karena mementorin sesuatu itu harus sampai jadi. Nah, di sini saya coba berbagi pengalaman tentang technopreneurship yang saya ketahui, sejauh mana teknologi itu saya gunakan untuk berwirausaha. Kalau untuk slide boleh saya yang pakai Pak?
boleh Pak, silakan Pak, kalau bisa Pak. Oke, ini ada perubahan slide sedikit. Bisa Pak? Oke, udah tampil? Sudah Pak. Oke, terima kasih Pak Dan. Nah, di sini saya ada tambahannya, ada tambahan materi juga sebelumnya saya share yang sebelumnya. Di sini saya akan coba menjelaskan sedikit tentang technopreneurship yang sebelumnya Pak Ardian sudah jelaskan bagaimana sih sebuah wirausaha. Kemudian bedanya antara si pengusaha sendiri atau wirausaha dengan seorang karyawan. Nah, itu sendiri saya rasakan. Saya juga jadi seorang penerima gaji juga sekarang. Dari awal saya bekerja jadi dosen, kemudian sampai sekarang, dan saya coba juga menjadi seorang wirausahawan atau seorang entrepreneurship, mencoba menjalankan usaha keluarga, ibaratnya menjual jilbab dan celana. Itu saya coba tekuni dari setahun yang lalu, yang fokusnya. Kalau untuk usaha sudah mulai sebelum saya kuliah, saya sudah mulai usaha kecil-kecilan juga. Tapi mulai fokus atau mulai mengenal dunia usaha itu setahun yang lalu lebih tepatnya. Itu sudah mulai fokus, sudah mulai intens. Dan karena saya dari dosen IT juga, lulusan juga dari sistem informasi juga, seharusnya saya harus menerapkan teknologi sendiri dalam usaha yang saya lakukan. Nah, di sini kita coba membahas sedikit apa sih technopreneurship itu. Nah, secara pengertian itu cukup banyak. Kalau ada di beberapa sumber kita baca, technopreneurship gabungan dari teknologi dan entrepreneur, di mana kita berusaha menggabungkan atau membuatkan suatu usaha itu bergerak dengan bantuan teknologi, atau teknologi tadi menjadi daya tambah dalam usaha kita. Nah, secara pengertian awal, sebuah technopreneurship itu lebih mengarah bagaimana suatu usaha itu memang digerakkan murni dengan sebuah teknologi. Nah, sekarang ini kata technopreneurship malah berkembang menjadi memanfaatkan teknologi untuk berusaha atau menjadikan sebuah peluang usaha. Nah, mungkin rekan-rekan semua atau Bapak Ibu semua yang sudah tahu tentang nama dua kota besar seperti Silicon Valley, ya kan, sama Bangalore ini. Nah, dua tempat ini itu disebut sebagai tempatnya sebuah technopreneurship berkembang. Nah, ini bisa dilihat sebuah kata ini, Silicon Valley ini, dua buah kata ini yang juga jadikan sebuah film. Di sana tempat bertumbuhnya perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang teknologi. Nah, disitulah awal kata muncul sebuah kata technopreneurship. Nah, sama juga dengan Bangalore juga. Kita mengenal semua lama-lama ini dari Dell, IBM, Honeywell, dan sebagainya. Kalau di Silicon Valley kita kenal yang namanya Apple juga, kita mengenal Google juga di sana, dan sebagainya. Nah, itu yang awal dari sebuah technopreneurship. Cuma lambat laun sampai sekarang ini, apalagi pada masa COVID ini, kata technopreneurship mulai muncul lagi, mulai banyak dicari oleh orang lagi, karena sudah banyak yang merasakan mungkin tekanan dari pekerjaan yang tiba-tiba dia habis kontrak dan sebagainya, memaksa dia untuk mencoba jenis usaha yang lain. Nah, usaha yang paling mungkin bisa dilakukan di rumah, selama di rumah saja, yaitu berjualan atau mungkin menyampaikan jasa yang tidak harus bertemu dengan orang. Nah, dari sini pergeseran dari sebuah kata technopreneurship menjadi penggunaan teknologi dalam berusaha itu menjadi hal yang umum bagi semua orang. Jadi semua orang jadi bisa untuk belajar dan menggunakan teknologi dalam usahanya. Contoh, kalau technopreneurship yang kita kenal awal-awal itu kayak Tokopedia, ya kita mengenal Kaskus dulu mungkin. Nah, itu jenisnya technopreneurship. Kemudian dikembangkan lagi menjadi untuk jual beli. Nah, untuk sebuah usaha di dalam dunia yang serba digital ini, kira-kira yang cocok apa usahanya? Nah, oke. Jadi di awal tadi kata Pak Andi Supadican juga sudah menyebutkan kalau saya sebagai owner sebuah toko offline dan online, itu saya memulainya dengan cara memang saya lakukan dengan melakukan uji kelayakan dulu. Kita lakukan primary research sama secondary research.
Itu awalnya saya buka sebuah toko online tadi atau sebuah toko offline jilbab ini, itu bermula dari hanya memfotokan produk saja. Nah, kebetulan saya juga punya hobi fotografi dan videografi juga. Di sini saya coba memfotokan produk yang dibuat oleh tempat usaha kami sebelumnya, itu foto jilbab. Kemudian tidak sengaja, jadi tanda kutip tidak sengaja, mencoba menawarkan ke teman-teman yang lain dan ternyata mereka tertarik. Nah, dari situ saya mulai melihat peluang yang muncul. Nah, saya coba sambil jalan, saya coba cari data lengkap bagaimana sih perkembangan kalau misalkan saya jualan jilbab di Kota Batam. Nah, ternyata cukup menarik. Di Kota Batam itu orang harus pergi ke suatu tempat untuk berbelanja yang bersama dengan kota yang lain juga, dan dia harus memilih satu barang dengan harga yang relatif agak mahal, karena bisa diketahui juga biaya kirim dari luar ke Batam juga lumayan mahal. Nah, dari situ saya coba mengambil sebuah kesimpulan, kalau mereka bisa jual dengan harga yang cukup tinggi, saya malah bisa jualnya dengan lebih rendah. Yang pertama, karena saya punya sumber dayanya sendiri, saya punya produknya yang bisa saya jual. Nah, dari itu saya coba mencari pengiriman yang paling murah, sehingga saya coba jualan di rumahan dulu, saya coba jual dengan teman-teman dulu. Kemudian muncul sebuah ide baru ketika si COVID-19 ini atau pandemi ini menyerang. Saya jadi work from home juga, sehingga banyak waktu luang di rumah, sehingga saya bisa pakai untuk mengembangkan lebih lanjut usaha yang awalnya cuma foto-foto biasa untuk dijual ke teman-teman kantor. Kemudian dicobalah live Facebook. Nah, ini ya lagi tren sekarang, orang jualannya tidak perlu ke pasar lagi, cukup dengan metode live dari Facebook. Nah, itu sangat bekerja sekali ketika saya bekerja dari rumah. Selama bulan puasa itu omset yang biasanya sekitar 50% lebih kurang, itu jadi meningkat sekitar 200% selama pandemik malah. Nah, ternyata kuncinya itu ketika kita menggunakan sebuah teknologi dengan tepat, kita coba berjualan suatu barang yang dibutuhkan orang, itu orang akan cari, orang akan berusaha untuk mencari kita sebagai penjualnya. Nah, tadi yang Bapak Andrian juga bilang, orang jual jilbab mungkin rame, orang jual jasa yang sama mungkin rame, tapi bagaimana kita membedakan cara pelayanan kita kepada customer kita. Nah, disitulah kami mencoba bagaimana menerapkan sebuah teknologi yang ada. Kita pakai Facebook fanpage, kita pakai WA untuk mencoba membalas semua yang masuk dari pelanggan. Kita coba layani dengan baik. Nah, ternyata responnya positif, sehingga selama bulan puasa itu jadi pendapatan yang cukup berlimpah ketika kita memulai sebuah kegiatan atau sebuah teknologi pribadi. Nah, disitulah semakin rasanya kita berjualan, kita coba mengembangkan yang lain, sampailah untuk menjual celana juga. Nah, jadi kalau jadi usaha apa yang kita sukai sebenarnya? Nah, misal seperti saya kan suka fotografi, saya coba salurkan hobi saya ke foto produk, dan ternyata orang suka. Nah, itu jadi sebuah penghasilan bagi saya, benar-benar juga. Nah, jadi kalau saat ini apa yang kalian suka, apa yang kalian kuasai, itu yang kalian coba jualkan kalau kalian jualan, atau sampaikan jasanya kalau itu berupa jasa. Nah, mungkin sebentar lagi untuk pariwisata bakal dibuka lagi, jadi siap-siap saja, nanti ada kedatangan banyak turis-turis juga, dan kita juga mempersiapkan bagaimana nantinya jasa atau yang kita jual ke orang tadi, misalnya turis guide-nya atau tour guide-nya dan sejenisnya, atau jasa fotonya, mungkin kita tingkatkan kemampuan kita selama lagi sepi ini, kita tarik orang untuk masuk. Nah, itu akan jadi lahan berwirausaha nantinya. Jadi kayak misalkan di Medan atau di Batam sendiri, itu sudah mulai mungkin ada yang masuk satu persatu. Di sana kita bakal coba membuat usaha-usaha baru yang bakal muncul. Misal sebelumnya tidak menarik, sekarang jadi harus menarik dia. Nah, jadi itu dia. Kemudian secondary research, bagaimana kita melihat data-data yang sudah pernah orang teliti, itu juga boleh. Kita juga bisa dapatkan kira-kira usaha apa sih yang bakal cocok di tempat kita untuk berwirausaha. Karena sekarang dengan teknologi ini, kita nggak perlu menakutkan soal jarak waktu untuk
pengiriman karena sudah terbuka semuanya, orang bisa lihat semuanya. Disitulah kita berusaha untuk menjadikan sebuah usaha kita berkembang dengan besar. Nah, di sanalah fungsi dari sebuah teknologi. Nah, ini dia foto yang pernah saya coba buatkan. Berawal dari iseng, ini murni iseng. Jadi isengnya berhadiah ternyata. Di mana ada satu produk jualan yang kita produksi sendiri dari produsen kita di Jakarta. Kita mulai membuat sebuah jilbab biasa harian, kemudian difoto, dan ternyata itu animenya sangat bagus. Ada yang bilang karena fotonya, ya lumayan bangga juga ketika dibilang karena fotonya saya jadi beli apa yang bapak apa yang Anda jual katanya. Jadi ternyata ada yang sisi positif yang saya bisa dapatkan ketika saya punya hobi, saya salurkan ke usaha, saya tambahkan dengan teknologi, itu menjadi booming dia pada saat itu. Nah, di sini bisa dikatakan saya mencoba sebuah usaha itu dengan jualan online, itu yang paling mudah saat ini. Kalau untuk soal dana, untuk soal barang itu sudah banyak cara, supplier pun juga sudah memberikan banyak keringanan agar barangnya tetap terdistribusi walaupun dalam kondisi yang pandemik sekarang ini. Nah, di sini saya mungkin sampaikan sedikit tentang bagaimana seorang entrepreneurship memulai sebuah usaha. Itu mulai aja dulu itu benar, kata Tokopedia itu benar. Bagaimana kita kalau mau usaha ya sudah mulai aja dulu. Apapun resikonya bagaimanapun. Nah, tapi sambil mulai aja dulu ini jangan lupa soal kelayakannya. Kita harus research secara primary atau secondary. Jadi sambil berjalan kita lihat apa yang sedang tren, apakah orang sedang pakai Facebook live sekarang, orang menggunakan fanpage dan sebagainya untuk berkomunikasi. Di sana sambil belajar ya. Nah, apalagi sekarang untuk media-media sistemnya digital marketing itu sudah cukup berkembang pesat dan sudah mulai digandrungi semua orang. Dengan adanya pandemi ini, orang jadi mencari bagaimana caranya kita jualan tapi semua orang bisa tahu dan semua orang pasti ingat dengan apa yang kita jual. Nah, kalau di Facebook kita bisa kenal dengan nama Facebook Ads sama Facebook Pixel. Mungkin nanti bisa ditambahkan penjelasannya. Karena hal itu sangat membantu bagi pelaku usaha online atau orang-orang yang bergerak dalam usaha online untuk mengembangkan bisnisnya. Nah, disitulah kita menggunakan teknologi dalam usaha. Kemudian ada kata Panji juga, seorang tenaga medis juga tertarik dengan katanya. Jadi dalam berusaha itu, atau dalam semua kegiatan apapun, sedikit berbeda itu lebih baik dari sedikit lebih baik. Jadi mungkin agak aneh kalimatnya, tapi ketika kita baca, ini sedikit berbeda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Artinya kalau mau memviralkan sesuatu, mau mengembangkan suatu usaha jadi booming, jadi viral, kita harus menjadikan dia berbeda. Nah, bedanya apa? Kalau misalkan kita punya produk yang sama, bedakan dari jasa atau kualitas yang kita jual. Kalau perbedaannya dari barang yang kita jual, usahakan barang yang kita jual itu dengan kualitas yang premium. Jadi kalau orang jual murah ya silahkan, kita bertahan dengan yang kita miliki karena kita yakin dengan bahan yang kita punya. Nah, itu yang saya rasakan sendiri. Jadi untuk persaingan jilbab sejenisnya saya bisa bercerita juga soal jilbab itu saingannya lumayan banyak karena produsen sangat banyak. Cuma bagaimana meyakinkan seorang customer kalau dia membeli punya kita itu lebih untung dari segi harga, dari segi kualitas. Nah, itu kita rasakan sendiri. Akhirnya orang berbalik untuk berbelanja lagi. Nah, itu memang kita rasakan sendiri. Itu yang saya bilang sedikit berbeda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Kalau sedikit lebih baik itu biasa, tapi kalau berbeda itu malah lebih baik. Kemudian ini kunci sukses yang saya coba terapkan dari beberapa tahun sebelumnya dan saya fokuskan dari sekarang, dari tahun yang lalu maksudnya. Yang pertama, saya yakin dengan apa yang saya kerjakan, apakah itu jualan kah, apakah itu membuka pelatihan kah, atau menjadi seorang konsultan IT sebagainya. Yang pertama kita harus yakin dulu dengan apa yang kita kerjakan. Jadi kunci kata yakin ini memang cukup berat. Bagaimana kita berani menyatakan ini pilihan hidup saya, ini yang harus saya kembangkan. Nah, jadi kata yakin saja itu menerapkannya tidak semudah dengan mengucapkannya. Jadi yakin ya, yakin tinggal ngomong ya. Tapi ketika kita melaksanakan, mengatakan atau melaksanakan dengan yakin tadi itu cukup berat. Nah, di sana tantangannya kalau memang mau sukses.
Kemudian semangat bagaimana kita membuat keyakinan kita makin menggebu-gebu dan apa yang kita jual jadi semakin bertambah dia, artinya makin berkembang. Kemudian fokus, tadi kata Pak Dirjen juga, saya juga mengutip beberapa, kalau memang kita fokus ke usaha A dan B, ya udah fokuskan dulu ke sana. Bukan berarti C dan D tidak boleh kita kerjakan, boleh. Cuma fokuslah dengan yang pertama kita ambil pertama kali. Katakan kayak tadi saya jualan jilbab ditambah dengan sedikit celana, saya yakinkan dulu dengan 2 item tadi sudah agak stabil, baru pindah ke usaha yang lain yang rasa-rasanya itu akan diperlukan oleh lingkungan sekitar saya dulu deh, belum bicara soal lebih lanjut, mungkin lebih fokus ke daerah kita dulu. Nah, itu yang saya rasakan dan kunci sukses yang tadi saya sebutkan. Yang pertama soal keyakinan, semangat, dan fokus. Nah, mungkin itu sedikit yang saya sampaikan. Boleh nanti kita sambung dengan tanya jawab. Jika ingin bertanya, saya kembalikan lagi kepada Bapak Moderator, Pak Andi. Ya, terima kasih kepada Pak Vendo. Kayaknya menarik ya pembahasan tentang technopreneurship ini. Saya juga secara pribadi ya mulai mau usaha juga jadinya nih. Walaupun sudah ada yang mulai, tapi masih manual kayaknya, belum ada pemanfaatan technopreneurship ini. Nah, bagi teman-teman yang lain, apakah ada yang mau ditanyakan? Boleh secara langsung atau melalui chat pribadi, chat di grup ya, chat pribadi. Maaf. Kalau malu mungkin bisa melalui chat, atau kalau mau berbicara langsung dengan praktisi kita, Bapak Alvendo, silakan. Nah, sambil menunggu ada pertanyaan, saya mau nanya dikit, boleh Pak? Wah, boleh Pak Jan, silakan. Kalau misalnya kita nih punya usaha nih, ya anggap aja lah kayak jualan makanan lah biasanya, paling umum Pak ya. Misalnya jualan makanan sehari-hari ataupun snack atau itu. Nah, kalau kita hanya menggunakan sebagai sosial media seperti Instagram, Facebook, atau penggunaan kita jual-jual beli barang menggunakan Tokopedia atau OLX, nah itu apakah bisa termasuk dengan kategori technopreneurship juga nggak Pak? Memanfaatkan teknologi juga gitu? Atau hanya menggunakan web, nah itu baru dikatakan sebagai technopreneurship gitu? Oke. Baik Pak Dan, itu kalau secara penjelasan dari technopreneurship, penggunaan Instagram, penggunaan Facebook dan sejenisnya atau media sosial yang kita gunakan itu sudah termasuk penggunaan teknopreneurship dalam usaha. Kita sudah menggunakan teknologi khususnya di bidang media sosial untuk menyampaikan atau menjual apa yang kita miliki. Jadi karena kata teknopreneurship sudah berkembang menjadi penggunaan teknologi, jadi semua teknologi yang ada sekarang kita menggunakan handphone, kita menggunakan PC, kita menggunakan laptop, itu menjadi sebuah kata technopreneurship dia. Apakah saya cuma posting di Instagram, cuma posting di Facebook saja, atau saya cuma live, itu sudah masuk dalam kategori technopreneurship. Oke Pak. Nah, teman-teman yang lain gimana? Ada yang mau bertanya nggak? Bisa bertanya secara langsung kepada narasumber kita hari ini. Ayo. Ada yang bertanya? Boleh langsung berbicara saja. Ya, halo. Halo, ya. Ya, Pak. Saya izin bertanya Pak. Lagi Pak ya. Silakan Pak Julio. Ya. Untuk diskusi aja kan. Nah, yang saya paham itu Pak, untuk wirausaha atau membuka usaha itu adalah yang diminta itulah kefokusan atau ketekunan di situ. Nah, bagaimana cara Bapak, dari cerita Bapak tadi kan ada beberapa usaha yang dijalankan sekaligus gitu kan. Nah, bagaimana untuk manajemen waktu dan membagi fokusnya gitu Pak? Karena kan pada prinsipnya kalau usaha itu kan kalau menurut saya kita harus fokus di satu bidang, kita tekuni, kalau situ sudah berjalan dengan normal atau sudah dapat rule-nya, aturan mainnya, baru bisa kita lepas pelan-pelan gitu. Tapi kalau kita baru mulai, kan harus fokus tuh Pak. Nggak bisa lepas seperti itu. Saya minta pendapat Bapak lah bagaimana caranya gitu untuk membagi fokus dan agar bisa beberapa usaha sekaligus itu berjalan. Gitu. Oke. Itu aja sih Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Ini saya jawab langsung nih Pak. Ya, boleh Pak, langsung jawab aja Pak. Nggak apa-apa.
Ya, terima kasih Pak Julio. Tadi emang saya bilang fokusnya kunci dari sebuah itu memang fokus ataupun usaha yang pertama saya jalan itu memang sebuah usaha untuk jualan jilbab. Itu awalnya ketika saya sudah dapatkan patternnya, dapatkan padnya, jalurnya. Di sana saya melihat kalau jualan ini harus menggunakan teknologi pertama. Oke, saya sudah pakai sebuah media Facebook atau Instagram untuk berjualan plus WA. Nah, dari sana saya coba fokuskan, saya sudah matangkan konsep-konsep masing-masing, bagaimana postingan di Facebook, bagaimana cara live nantinya, bagaimana postingan di Instagram dan di marketplace sebagainya, itu sudah saya patenkan masing-masing, sehingga ketika saya membuka atau menambah usaha baru, itu tinggal menyisipkan lagi. Contoh tadi saya sisipkan sebuah celana. Nah, celana itu cocok juga ketika yang belanja hanya ibu-ibunya saja, mungkin para suaminya mungkin agak jealous, kenapa hanya ibu-ibu yang belanja, kenapa saya nggak dikasih belanja juga. Nah, di situ juga didapatkan sebuah cara, temanya jual celana juga jadi bagian. Nah, mengikuti pattern yang ada dari tag awal tentang jual jilbab, saya tambahkan dengan jualan celana juga. Nah, di situ setelah saya fokuskan satu bagian ke bagian jilbab dulu, jilbab itu cukup berjalan sekitar 8 bulan, baru saya menambahkan celana di 2 bulan terakhir. Sekitar 8-9 bulan sebelumnya, saya tambahkan celana di 2 bulan terakhir ini. Itu juga jadi sebuah fokus saya kemudian ketika yang pertama sudah ada jalurnya, sudah cukup stabil dia, saya tambahkan dengan tambahan yang lain. Kemudian karena sudah sama-sama menjual juga, sama-sama bahannya kain juga, saya juga coba menambahkan di bagian pendidikan. Karena sebelumnya di pekerjaan yang sekarang juga sebagai operational manager, itu juga di bidang pendidikan juga sudah jalan, sehingga sepertinya dengan membuatnya di rumah itu juga lebih menarik, lebih menjadi tantangan juga sendiri bagaimana bisa mencerdaskan anak-anak yang berada di lingkungan tempat saya tinggal. Karena kalau di tempat yang kerjanya itu tempatnya cukup lumayan jauh, ke di Batam itu di daerah Sukajadi namanya, itu cukup jauh untuk diakses oleh orang-orang yang tinggal di sekitaran perumahan saya. Sehingga ide itu saya coba bangkitkan lagi, saya coba buka versi mininya dari kegiatan yang saya kerjakan di kantor, saya buka di rumah. Sehingga untuk fokus tadi, karena sudah ada dasar di awal dari pekerjaan sebelumnya, jadi dua usaha ini bisa dibilang itu sudah fokus dari awal, tinggal menambahkan bumbu yang cocok di daerah yang saya coba usaha. Paling itu sih Pak. Jadi tetap fokus itu kuncinya, tekun dengan apa yang kita kerjakan dulu di awal sampai dapatkan tujuan yang kita inginkan, baru nantinya kita mencoba mengembangkan beberapa usaha yang di luar mungkin dari yang pernah kita kerjakan. Nah, gitu sih Pak. Oke Pak, terima kasih Pak. Karena itu tadi saya pertanyakan, karena saya lihat juga beberapa anak muda sekarang ini kan kreasinya bertumbuh Pak. Jadi setiap detik itu ada aja ide masuk dan semua mau dikerjakan. Padahal kan nggak seperti itu harusnya gitu kan. Benar. Kita fokuskan satu, jadi kita serius, kita tekuni. Kalau dapat role-nya seperti apa bilang tadi, pattern-nya, baru kita lanjut yang lain gitu Pak ya. Benar. Nah itu aja Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Terima kasih kepada Pak Julio. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau tanyakan lagi untuk pertanyaan terakhir kita. Bagaimana teman-teman? Ada yang mau bertanya? Saya izin bertanya, Pak. Ya, boleh, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alvindo, jadi saya ingin bertanya, kan kayak Bapak ini berjualan di jualan jilbab gitu kan. Terus bagaimana sih Pak cara Bapak meyakinkan agar postingannya itu kayak misalnya benar-benar jilbab ini bagus gitu, karena kebetulan saya kan juga ini memulai jualan jilbab juga, tapi kan banyak yang nggak percaya gitu sama, karena kita tahu kayak beli online gitu kan ada yang zonk hasilnya, bahannya gitu nggak sesuai. Gimana sih cara Bapak meyakinkan, dan kalau kita posting gitu itu yang bagaimana ya Pak dari Bapak sendiri? Oke, terima kasih kepada kepada Bu Intan ya, atau Intan Syahlaini.
Jadi ketika saya mencoba jualan jilbab, ya memang bukan saya yang pakai, itu nggak mungkin saya yang pakai, itu pasti saya yang pakai. Saya yakinkan ke orang atau ke istri saya dulu, itu kalau dipakai nyaman nggak? Saya yakinkan dulu tingkat kenyamanannya berapa. Nah, di dalam jualan, apalagi online, syarat yang pertama itu selain tekun dan juga sebagainya tadi, juga harus jujur. Kita harus jujur menyatakan deskripsi apa yang barang apa yang kita jual. Misal, tadi kan dibilang saya juga Intan juga jualan jilbab juga, saya juga jualan jilbab. Saya yakinkan ke orang ini nama bahannya apa, jenisnya seperti apa, kemudian bagaimana pemakaiannya sehari-hari, apakah gampang kusukkah dia atau bahannya jatuh atau tidak. Saya yakinkan dengan cara memakaikan ke model atau ke istri saya sendiri, kemudian saya tanyakan tingkat kenyamanan penggunaannya. Nah, dari situ kita sudah yakinkan, dari kita saja sudah nyaman menggunakannya, apalagi orang lain. Kemudian kalau online ini, jika ada yang merasa barang kita kurang bagus, sampaikan juga kalau jenis barang ini kurang bagus. Jadi kita harus membuatkan beberapa bagian, kita harus buatkan perbedaan antara satu barang dengan barang lain, sehingga orang tadi tidak merasa tertipu, dalam tanda kutip, tidak tertipu dengan apa yang kita jual. Misal, saya juga jual barang jilbab bagian yang murahnya dengan bahan yang murah, dan saya juga jual jilbab dengan bahan yang mahal. Nah, ketika orang tidak percaya, dia beli atau saya tunjukkan ke dia barangnya, dia akhirnya membeli yang mahal tadi. Karena dia merasakan bahwa perbedaan antara barang yang pernah dia beli dengan barang yang saya jual, itu ada perbedaan. Nah, meyakinkan tadi yang pertama dengan cara kita pakai. Nah, kemudian kita coba lihatkan foto dengan baik, kita foto sedetail mungkin menggunakan device yang mumpuni, apakah penggunaan DSLR atau penggunaan kamera handphone yang sudah canggih sekarang ini. Kita bikin foto produknya sedetail mungkin dan serapi mungkin. Dan usahakan kalau untuk pelayanan jilbab itu pasti ada benang-benang yang berlebih atau ada hasil produksi, itu kita rapikan. Nah, kecil memang atau repot memang, tapi hal itu yang bakal membedakan usaha kita dengan usaha orang lain yang jual jilbab. Nah, itu mungkin bisa saya kasih kunci-kuncinya biar kita yakin dengan apa yang kita jual dan kita bisa bersaing dengan orang-orang lain atau mungkin pemain-pemain besar lainnya. Nah, itu mungkin Indah. Baik Pak, terima kasih banyak ya Pak. Ya, semoga usaha juga tetap jalan ya. Amin, terima kasih Pak. Terima kasih untuk Ibu Intan atas pertanyaannya. Untuk Pak Alvendo, sepertinya waktu kita sudah habis Pak. Oke, Pak Jan, terima kasih Pak. Ya, nanti kita sambung di kesempatan berikutnya Pak ya, atau mungkin kalau sudah ada masa COVID ini sudah berlalu, kita bisa buka acara kegiatan seminar wirausaha sampai ke workshopnya langsung Pak. Oke, boleh Pak. Juga sudah kangen mau ke Medan juga. Iya Pak, kami tunggu Pak ya. Nah, terima kasih untuk Bapak Alvendo Wahyu Aranski atas materi dan masukannya. Nah, untuk teman-teman semua yang sudah hadir, itu kan ada di chat Google Meet-nya, itu ada absensi yang bisa diisi. Nanti sebelum kita masuk ke webinar kedua tentang profesi lulusan, nah kita minta waktunya untuk break 5 menit dulu ya, karena ada sedikit konfigurasi sedikit. Nah, kita minta waktunya 5 menit, nanti kita akan mulai lagi jam 10.50 untuk webinar tentang profesi lulusan teknologi informasi. Nah, sekian untuk acara webinar wirausaha ini. Nah, Technopreneurship kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu 5 menit lagi ya, jam 10.50. Ya, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi.